Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Mustami'iyal kiram, para pendengar kita yang beriman di mana saja Anda berada. Tentu bukan suatu hal yang asing dan tidak merupakan suatu perkara pelik kalau dengan kita melihat, mengamat dan memperhatikan kepribadian daripada baginda Nabi, daripada berbagai aspek dan juga daripada berbagai sudut. Itulah merupakan kepribadian insan yang sempurna daripada berbagai hal. Jadi kita nak sentuh, kita nak sebut dari sudut apa saja, justru beliaulah yang terbaik, yang memang patut untuk kita idolakan, yang patut untuk kita jadikan sebagai al-mathalul a'la, contoh tauladan yang baik, al-qudwah al-hasanah. Sebab sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan juga dengan pengakuan daripada Nabi kita sendiri. Kalau pernyataan daripada Al-Quran, firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu berada atas akhlak, budi pekerti, budi bahasa yang mulia. Kalau daripada Nabi kita sendiri, Nabi kita bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, aku telah dididik oleh Allah Jalla wa Ala, fa ahsana ta'dibi. Dan itu memang sudah kita ragukan dengan ta'dib, dengan pendidikan, dengan anugerah, panduan dan bimbingan yang terbaik. Sebab itu adalah bimbingan dan tarbiyah daripada Allah Jalla wa Ala. Ungkapan kata-kata daripada Sayyidatuna Aisyah saat ketika ada yang menanyakan kepada beliau tentang akhlak Rasul daripada berbagai aspek. Jadi bukan hanya pada waktu di rumah dengan keluarga, anak bini, anak istri, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan umat, sebagai pemimpin, sebagai dai, sebagai imam, sebagai mufti, sebagai orang tua, sebagai suami, daripada semua hal, daripada segala aspek. Jadi beliau mempertanyakan kembali tentang pertanyaan yang ditanyakan. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Bagaimana tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, ataqra'ul Qur'an? Awak baca Al-Quran tak? Jadi ya tentu dengan jawabannya na'am. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya baginda Nabi itu adalah Qur'ani dengan pergaulan beliau, Qur'ani dengan dakwah beliau, Qur'ani dalam fatwa dan kepemimpinan beliau, Qur'ani sebagai suami, Qur'ani sebagai pemimpin, Qur'ani sebagai orang tua, Qur'ani sebagai Rasul, Qur'ani sebagai Nabi, memang yang terbaik. Nah, jadi daripada beberapa panduan tadi itu, baik pernyataan daripada Al-Quran ataupun juga daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, atau juga dengan pengamatan daripada para sahabat, di mana dalam masa kepemimpinan beliau kita telah kata secara 100% memang betul-betul menyenangkan dan menyeronokkan, tapi hakikatnya memang seperti itu. Kalaulah ada satu kejanggalan-kejanggalan yang mungkin sebagian daripada sahabat terasa hati atau kurang seronok, atau juga rasa kurang nyaman dengan sikap atau juga dengan satu tindakan daripada baginda, itu pada saat tidak mengenal, pada waktu mereka tidak mengetahui tentang hakikat yang sebenarnya. Tapi setelah dijelaskan, misalnya dalam satu kejadian setelah selesainya perang Hunain, maka dengan pembagian harta rampasan pada hari itu dibagikan di sebuah tempat yang namanya Al-Ji'ranah. Jadi setelah diagi-agikan di sana, ternyata dengan baginda melebih-lebihkan pemberian beliau kepada al-mu'allafati qulubuhum. Sementara kibarus sahabah yang berjuang daripada Madinah dan juga dengan pendekar-pendekar terkenal, panglima-panglima perang yang tidak asing lagi di kalangan mereka, itu justru mendapatkan harta rampasan habuan yang sedikit berbanding dengan seumpama Aqra' bin Habis mendapatkan ribuan ekor onta, kambing dan lembu. Jadi bagaimana dengan baginda? Sebenarnya bertindak tidak adil. Sekilas itu tindakan daripada baginda kurang bijak, karena melebihkan orang yang baru masuk Islam berbanding dengan orang-orang yang sudah lama dalam dakwah.
lama mengembangkan Islam ke sana dan kemari. Tapi setelah Nabi kita ceritakan tentang hakikat yang sebenarnya, siapa kira-kira yang lebih seronok? Kata-kata tadi itu kedengaran kepada kedua belah telinga baginda, dan Nabi kita merasa sedih karena diucapkan seperti itu. Jadi kata baginda kepada mereka, siapa kira-kira yang lebih seronok dan yang paling bahagia? Yang kalau pada saat mereka kembali ke kampung halaman mereka masing-masing dengan membawa kambing, lembu, kerbau atau yang sejenisnya, atau yang balik ke Madinah itu dengan membawa Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, sebagai seorang kekasih Allah Jalla wa'ala. Demi Allah, lau salakan nasu wadiyan wa salakal ansaru wadiyan akhar la salaktu wadiyal ansari. Demi Allah, kalau orang ramai telah menempuh jarak, memilih lorong, memilih jalan, dan dengan kaum Ansar memilih jalan lain. Orang ramai semuanya naik tol, sementara kaum Ansar ambil jalan kampung. Nabi kita bersabda, la salaktu wadiyal ansari, niscaya aku akan ikut lorongnya kaum Ansar. Kemana Ansar pergi, aku akan bersama mereka. Al ansaru minni wa ana minhum. Aku daripada kaum Ansar dan kaum Ansar itu daripadaku. Nah, jadi kalau kita melihat daripada sikap dan kepribadian daripada baginda di sini, zahirnya salah atau zahirnya kurang memuaskan. Tapi setelah diselidiki, justru itu merupakan satu tindakan yang lebih bijak, yang cukup bijak daripada beliau. Sebab kenapa? Sebab kesan daripada pemberian yang kelihatannya tidak adil tadi itu mengundang raghbah, keinginan daripada orang ramai untuk memeluk agama Islam, sampai terungkapkan kata-kata Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'a man la yakhaful faqr. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu memberikan satu pemberian orang yang tidak risau dengan kemiskinan, yang tidak takut miskin, pemberian yang tidak ada tandingannya. Kita ingin simpulkan tentang 3 rangkaian yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Yang pertama, firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam kepribadian dan juga dalam dunia kepemimpinan daripada baginda Nabi. Begitu juga dengan hadis, begitu juga dengan ungkapan daripada para sahabat. Jadi di antara daripada perkara yang cukup mengundang perhatian kita, yang dengan kita juga dituntut untuk seperti itu adalah al-qudwatul hasanah, contoh tauladan yang baik. Jadi setelah kita diyakinkan dengan penuh iman dan yakin pada waktu kita mendengar dengan ungkapan kata-kata daripada Al-Quran, firman Allah yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi mungkin orang yang tidak paham tertanya-tanya macam mana dengan kita disuruh untuk berqudwah, untuk mencontohi jejak langkah perilaku baginda Nabi. Rupa-rupanya karena dengan baginda Nabi itu adalah merupakan al-mathalul al-a'la, perumpamaan, contoh yang terbaik untuk insan, yang daripada aspek dan juga dengan gerak dan perbuatan yang seperti apapun, kalau pada saat berpanduan kepada sunnah, berpanduan kepada qudwah, berpanduan kepada mutaba'ah at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa Ala. Jadi dalam dunia pahala, dalam dunia ibadah, dalam dunia kebaikan, seorang muslim, al-muslim wal muslimah, al-mu'min wal mu'minah, tidak hanya akan mendapatkan ganjaran pahala kalau pada waktu kita beribadah dengan zikir, tasbih, tahmid dan takbir, dengan sembahyang, puasa, zakat dan haji, dan juga dengan umrah. Akan tetapi kita juga akan mendapatkan ganjaran daripada pahala, kita akan mendapatkan ganjaran pahala, balasan daripada Allah Jalla wa'ala daripada segala aspek kehidupan kita. Daripada waktu kita bangun sampai kita tidur kembali, daripada detik perjalanan waktu seseorang yang sudah balik sampai ke penghujung umurnya, dia boleh mengkondisikan perjalanan waktu itu semuanya menjadi ibadah. Ibadahnya bukan hanya pada waktu dia beribadah, tapi juga ibadahnya pada waktu dia berehat, pada waktu dia santai, di tempat rekreasi, mungkin pada saat sedang berhibur, mungkin saat ketika sedang dengan istri, sedang dengan keluarga. Sedang dengan istri, mungkin kita teringat hadis yang Nabi kita sabdakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Jadi hubungan yang bagus atau juga dengan suasana yang nyaman antara kita dengan keluarga,
Kalau kita dapat mewujudkan suasana harmoni yang menyeronokkan dan yang menyenangkan, itu adalah ibadah. Sampai kepada hubungan yang satu itu pun Nabi kita katakan shadaqah, wa fi buti ahadikum shadaqah. Jadi kita perhatikan, kalau Al-Quran memerintahkan dan memberitahukan kepada kita untuk mutaba'ah dan juga untuk kita berqudwah dengan Sayyidina Rasulullah SAW, sebab itu karena memang yang terbaik. Jadi kalau kita berqudwah dengan kehidupan baginda yang kita idolakan dalam hidup, insya Allah yang terbaik dengan segala-galanya daripada apa saja. Tidak ada yang kecuali. Makan minumnya insya Allah yang terbaik. Tidur dan bangunnya insya Allah yang terbaik. Berpakaian dan berhiasnya pun juga insya Allah yang terbaik. Limada? Sebab kita berpanduan kepada insan yang dipilih oleh Allah, yang dengan pergerakan daripada beliau sepanjang dari waktu Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul sampai Nabi kita wafat, itu adalah dakwah, itu adalah ibadah, itu adalah kebaikan. Maka pada waktu kita bermutaba'ah, kita juga akan mendapatkan ganjaran yang sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri mukadimah kita ambil sisi yang kedua. Yang pertama tadi kedua, Nabi kita berikan contoh. Nabi kita bukannya setakat suruh, bukan setakat memerintah, tapi juga mencontohkan. Salu kama ra'aitumuni usalli, bukan setakat sembahyang atau memerintahkan sembahyang, tapi juga meminta mereka agar memperhatikan Nabi kita sembahyang. Nah, buat cara yang semacam ini. Begitu juga waktu melaksanakan nusuk, Nabi kita kata khudu anni manasikakum. Ambil manasik, cara kalian melaksanakan ibadah nusuk, haji dan umrah, untuk melaksanakan ubudiyah yang sempurna. Yang kedua, di antara daripada yang menarik daripada baginda sehingga mendapatkan perhatian, mahabbah daripada para sahabat, itu adalah al-khidmah wa adamut tamayyuz, memberikan layanan dan tidak mengasingkan dan membedakan diri daripada orang banyak. Jadi apa yang orang buat, Nabi kita ikut membantu semampu beliau, dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi misalnya kalau pada sahabat Nabi kita sedang lagi santai, releks, Nabi kita pun juga akan duduk releks dan santai dengan mereka. Mereka ketawa terbak-bak cerita tentang masa silam, masa lalu mereka, Nabi kita senyum. Jadi memberikan respon yang baik. Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan kalau pada waktu mereka berbicara tentang akhirat, Nabi kita pun juga ikut bersama mereka. Kalau pada saat mereka membicarakan tentang dunia, Nabi kita pun juga memberikan respon yang bagus dengan mereka. Kebersamaan itu yang perlu dengan tiap individu, tiap pemimpin, kebersamaan dengan rakyat, kebersamaan dengan jamaah, kebersamaan dengan link-link kita, kebersamaan dengan lingkungan kita, kebersamaan dengan kumpulan kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah ada kebersamaan yang seperti itu, semuanya akan menjadi indah. Jadi kambing tinggal di siang, nanti disaji dan dimakan. Jadi kata yang satu nanti aku yang membelinya, kata yang satu nanti aku yang menyembelihnya, kata yang satu nanti aku yang akan membersih dan memotong-motongnya, kata yang satu nanti aku yang akan menyajikannya, kata yang satu aku yang akan menjemput kawan-kawan untuk menikmati dan juga untuk memakannya. Nabi kita kata nanti dengan aku yang mencarikan bahan bakarnya. Sebab tadi cerita nak dimasak, kalau tak ada api, kalau tak ada bahan bakar nak dimasak macam mana? Jadi Nabi kita la yatamayyaz. Jadi orang gotong royong buat masjid, angkat batu, pasir, bata, Nabi kita juga ikut mengangkat bersama kita. Kita boleh bayangkan kalau pemimpin-pemimpin kita bukan jadi mandor saja, tapi betul-betul ikut juga bekerja dengan rakyat. Bukan pada masa berkempen saja buat kerja, tapi pada masa selepas itu pun juga bersama rakyat. Jadi berarah dengan rakyat, berjalan dengan rakyat. Masya Allah, tabarakallah, mesti akan disukai oleh semua lapisan masyarakat. Kenapa? Sebab itu adalah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wabillahi taufik. Terima kasih Tuan Syekh atas mukadimahnya sebentar tadi berkenaan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang sebenarnya nak capai akhlak Qurani seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rasanya sesuai dengan semua peringkat golongan, umur, usia, jantina dan sebagainya. Jadi kalau anda ada persoalan untuk apa-apa jua soalan berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ditanyakan kepada tetamu kita iaitu Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hari ini, silakan di talian kami 0362
051500 ataupun untuk menghantar SMS type IKIM jarak soalan anda hantar ke 39111 ataupun di Facebook IKIM.FM kita sudah letakkan tajuk perbincangan kita untuk perkongsian bersama insya-Allah. Tadi Tuan Syed dah gambarkan. Silakan hubungi kami sekarang ya, silakan. Dan tadi Tuan Syed ada bayangkan tentang kebersamaannya Tuan Syed. Zaman sekarang ni kalau boleh kita nak cuba elakkan kalau buat sesuatu perkara itu secara kerjasama, yang buatnya seorang, yang lain tinggal datang makan. Kita takut begitu. Jadi masing-masing ada peranan dan khidmat yang terbaik insya-Allah. Tapi Tuan Syed ada satu soalan yang telah disampaikan oleh Ustaz Gunawan berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada pelbagai jenis sunnah, ada yang difahamkan, ada yang syar'iyat, maknanya yang dalam bentuk ibadat dan perlakuan-perlakuan ini menjadi arahan ataupun perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang dikatakan jibiliyat, seperti mana budaya yang diamalkan oleh masyarakat Arab, seperti contoh jubah ataupun serban itu sendiri. Ada yang mengatakan ini budaya orang Arab. Jadi kita di sini mungkin di Malaysia, di Nusantara tidak memerlukan kepada pemakaian itu. Jadi mungkin Tuan Syed ada penjelasannya di situ tentang mereka yang berfahaman sedemikian. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada di antara daripada ulasan sahabat-sahabat kita ataupun juga sebagian daripada pensyarah-pensyarah kita pada waktu kita di Timur Tengah, di Mesir, atau juga banyak dibahas pada masa kita kembali ke tanah air di kalangan pensyarah-pensyarah kita yang memilih secara khusus dalam berpakaian, ikut fashion dan juga ikut model pakaian daerah atau tradisinya masing-masing. Mungkin di antara daripada faktor terungkapkan kata-kata semacam itu dengan pembagian, ada yang sifatnya ahkam jibiliyah, ahkam syariah, ahkam nabawiyah, atau ahkam taklidiyah, adat daripada suatu daerah atau dalam satu kumpulan. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, justru kebanyakan kata-kata itu diungkapkan oleh orang-orang yang berpakaian, yang kebarat-baratan, yang membanggakan barat daripada berbagai aspek. Cara makannya, cara hidupnya, cara berpakaiannya. Sehingga saat ketika mungkin dipertanyakan tentang bagaimana ada satu kumpulan yang lain tidak beranggapan seperti itu. Jadi menghubung-kaitkan pakaian itu kepada ibadah dan juga kepada agama. Menghubung-kaitkan makan dan minum itu kepada agama. Menghubung-kaitkan tradisi dan adat itu dengan agama. Jadi mereka mengatakan dengan pembagian yang tadi itu. Jadi dikatakan itu adalah adat jibiliyah, itu tabiat, itu adalah budaya daerah masing-masing. Jadi misalnya seperti memakai baju jubah, itu ya budayanya orang Arab. Kalau kita orang Melayu kita pakai sampin, atau kita dengan pakai baju Melayu misalnya. Nah begitu juga dengan seumpama sorban, itu juga budayanya orang Arab. Tapi kalau dengan kita dengan songkok hitam, kita juga dengan pakaian yang seumpamanya. Sampai kata-kata yang lebih daripada itu lagi diucapkan sama mereka. Kata mereka, kalau seandainya baginda diutus di Jepun, mesti nanti kita akan memakai pakaian orang Jepun dengan kimononya. Makanya nanti kita akan memakai seperti itu. Oke, dengan kita, kalau kita gunakan bahasa akal, bahasa rasional, bahasa pemikiran kita masing-masing, tidak akan ada titik temu, sebab mereka sudah mengidolakan dan menyukai jenis-jenis pakaian seperti itu. Atau cara makan yang sedemikian lupa. Kadang-kadang makan berdiri dengan tangan kiri, kesana dan kemari secara relaks dan santai. Jadi kalau kita ingatkan secara sunnahnya seperti apa, kata ini kan urusan adat. Ini ikut budaya masing-masing. Jepun makannya pakai meja, ada meja kecil yang duduk tuh. Kalau kita pakai meja yang tinggi. Jadi pada waktu kita muzakarahkan, begitu jawaban daripada mereka. Oke, kita kembali kepada Al-Quran saja. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, kalau memang betul-betul kamu cinta kepada Allah, kalau memang betul-betul kamu cinta Allah, maka ikutilah aku. Nabi kita tak kata ikutilah ibadahku atau ikutilah sembahyangku. Nabi kita kata fattabi'uni. Ayat mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, jadi ikuti aku di situ maknanya ikutilah baginda daripada segala aspek. Hatta dengan pakaian yang Nabi kita pakai. Misal, Masya Allah, Tabarakallah, para sahabat Nabi tentu
generasi yang paling paham tentang hakikat ayat itu, dan juga generasi pilihan yang kalau kita dipilih oleh Allah pada azali, tentu kita akan tergolong dengan kumpulan yang bersama para sahabat. Tapi ternyata dengan kita bukan orang yang terpilih. Yang terpilih para sahabat Nabi dengan jumlah bilangannya daripada bermacam-macam bentuk atau daripada berbagai daerah, yang daripada Parsinya, yang daripada Rumnya, yang daripada Yamannya, daripada Mesirnya, walhasil daripada semua daerah. Parisi, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habashi. Nah, tapi ternyata dengan kita tidak tergolong dalam kumpulan itu. Itu atas kehendak takdir daripada Allah. Cuman yang secara pasti tidak ada generasi yang mendapatkan sanjungan dan pujian sebagaimana generasi yang pertama yang bersama Rasulullah SAW disanjung oleh Allah dan mendapatkan restu dan ridha daripada Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ternyata generasi yang terpilih tadi itu, macam mana Nabi kita makan, mereka makan buat lagu yang sama. Macam mana Nabi kita berpakaian, macam mana Nabi kita duduk. Sampai ada di antara daripada mereka yang memastikan di mana Nabi kita berdiri, di situ juga berdiri. Di mana Nabi kita berehat, di situ juga berehat. Bagaimana pakaian baginda, ikut juga berpakaian semacam itu. Sampai-sampai kepada tahap ada di antara daripada mereka menyukai jenis-jenis makanan yang mereka sukai. Kalau seandainya qudwah, mutabah kepada baginda hanya dalam usaha ibadah saja, takkan dengan sahabat tidak mengerti sebagaimana kita pahami sekarang ini. Takkan kita di abad modern, zaman abad yang ke-15 lebih paham daripada para sahabat. Dan juga dengan ayat yang saya sebutkan tadi, bukan setakat budaya, adat, tradisi, jibilah, pakaian, tapi nanti kita hubung kaitkan dengan hukum. Macam mana kalau sampai Nabi kita mendoakan orang yang tak nak makan dengan tangan kanan agar dengan tangannya menjadi kaku. Nabi kita kata wala mastata'ta, makanlah dengan tangan kananmu, kata dia tak boleh. 2 kali, makanlah dengan tangan kananmu, kata dia tak boleh. Kali ketiga, qala la astati, qala wala mastata'ta, moga-moga kamu juga tidak mampu. Akhirnya tangan sudah tidak dilipat. Takkan itu terhadap satu perkara sunat. Mutabah kepada baginda satu perkara yang digalakkan. Kalau dalam urusan ibadah itu memang mesti dan harus, tapi kalau dalam jibilah kebiasaan daripada baginda Nabi, kalau seandainya tidak sampai kepada tahap disunatkan pun, berarti kita telah mengidolakan dan telah melakukan yang terbaik daripada insan yang paling mulia. Di antara dua pilihan, kalau kita tak nak cara baginda dalam berpakaian, mesti kita akan terbabit dengan cara, kadang-kadang dengan caranya non-muslim, kadang-kadang dengan pakaian yang disukai sama mereka. Jadi kira-kira kalau bahasa orang Indon, mendingan yang mana? Lebih elok yang mana satu? Apakah ikut style baginda, cara baginda, makan minum, berpakaian, hias, tidur dan lain sebagainya, atau ikut orang kafir yang dimurka dan yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala? Itu kalau seandainya kita guna bahasa rasional. Jadi takzim, hormat kepada seseorang itu kalau pada saat dengan kita betul-betul sudah subati dan sehati, apa saja daripada orang yang kita cintai itu akan kita sukai. Dulu tak nak makan lemang, sekarang sudah jadi kaki lemang. Dulu tak nak makan nasi himpit, sekarang sudah termasuk penggemar nasi himpit. Kenapa? Karena istri suka atau karena suami suka makan nasi himpit. Dulu tak suka, lalu langsung makan roti canai. Sekarang pagi canai, tengah hari canai, malam canai. Itu dalam kehidupan kita sudah seperti itu. Sampai-sampai bajunya Maradona dipakai. Itu juga dengan kepalanya, atau juga dengan gayanya Maradona. La ilaha illallah, siapa Maradona? Sampai dikagumi semacam tu, sampai ke sana kemari, poster-poster di rumah Maradona, Rashid Yakini, atau juga dengan Ira, atau dengan Amitabh Bachchan saya sebut, atau dengan siapa-siapa. Kagum sungguh. Jadi kesimpulannya, mutabah kepada baginda itu daripada segala aspek salah kalau dikatakan hanya dalam urusan ibadah saja. Sebab kita ingin, kalau kita tidak boleh pun kita tasyabuh dengan mereka-mereka yang mulia. Siapa yang lebih mulia daripada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang dipahami oleh para sahabat. Masya Allah, itu dia. Insya Allah hari-hari kita kena buat pilihan yang terbaik. Hari-hari pilihan raya sebenarnya, tuan saya, Kena pilih yang terbaik insya Allah dalam kehidupan kita.
Baik, kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat sekalian seketika nanti untuk kita ajukan kepada tetamu kita yang mulia pada hari ini, iaitu Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki. Kita berehat seketika Tuan Syekh. Kita akan kembali dengan soalan daripada sahabat-sahabat kita di talian, insya-Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Alhamdulillah, kembali untuk topik Jumaat, bercerita, berkongsikan perkongsian ilmu untuk tajuk kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemankan tetamu kita Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki pada hari yang mulia ini, insya-Allah. Kita akan teruskan dengan panggilan daripada sahabat-sahabat kalian. Anda boleh hubungi talian kami 0362051500. Kita ada Encik Hanif dari Seremban, Tuan Syekh. Soalannya, silakan Encik Hanif. Pertama-tama sekali ucapan takziah kepada Syekh Ramadan Al-Buti yang telah meninggal malam tadi atas letupan bom di masjid di Damsyik. Soalan saya ialah, dalam satu hadis Rasulullah SAW melaknat 3 golongan. Salah satunya ialah seorang lelaki yang apabila diseru hayya 'alas solah, dia tidak menyahut seruan itu. Jadi minta Syekh terangkan bagaimanakah makna sahutan itu, kerana hadis itu daripada Said Al-Khudri radhiyallahu an. Baik, itu soalan yang pertama Tuan Syekh. Kita mohon kalau boleh kita kumpulkan satu lagi, insya-Allah. Kita ada Ibu Yani untuk soalan beliau. Silakan Ibu Yani, soalannya. Kepada Ustaz Syekh Nuruddin. Ini Ibu Yani ingin mengajukan satu soalan, bagaimana kita ingin mentarbiah anak supaya bisa menjadi anak yang soleh dan ikut seperti sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ada dua soalan, kita jawab dahululah Tuan Syekh sebelum kita bersama yang lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama daripada Encik Hanif. Encik Hanif, Ustaz Hanif dari Seremban atau daripada KL, yang menanyakan tentang ada 3 golongan yang terlaknat, yang salah satunya itu adalah orang yang tidak memenuhi seruan hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Jadi kalau kita kait-kaitkan dengan hadis yang lain, di antara daripada yang Nabi kita ingatkan atau Nabi kita peringatkan kepada kita, itu adalah orang yang setetangga dengan masjid, orang yang setetangga dengan masjid atau yang mendengar seruan azan. Nabi kita bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata, tidak ada sembahyang atau tidak sempurna ataupun juga tidak sah sembahyang seseorang yang setetangga dengan masjid itu melainkan di dalam masjid. Riwayat yang lain, seseorang yang mendengar azan berkumandang kemudian tidak ada penghalang yang menghalangnya untuk memperkenankan seruan itu, melainkan akan dituangkan al-anuk, artinya timah yang dilebur, lebur, timah yang dilebur itu ke dalam kedua telinganya nanti pada hari kiamat. Jadi daripada hadis itu dan juga daripada cerita Ibni Ummi Maktum sendiri pada saat memberitahukan tentang keuduran beliau, bukan 1-2. Yang pertama buta, yang kedua jauh, yang ketiga tidak ada penonton yang membawa beliau menonton pergi ke masjid. Kemudian yang keempatnya lagi, kadang-kadang dalam suasana banjir, kalau tidak pun ada hasyarat, binatang-binatang yang seumpama kalajengking, ular dan lain sebagainya. Jadi minta rukhsah dan minta keuduran kepada baginda untuk tidak datang ke masjid. Asalnya Nabi kita izinkan, tapi tak lama kemudian Nabi kita tanyakan kembali. Sebelum melangkahkan kaki dan meninggalkan pintu masjid, Nabi kita tanyakan,
Atasma'un nida? Atasma'u hayya 'alas salati hayya 'alal falah? Apakah kamu mendengar seruan azan? Apakah kamu mendengar hayya 'alas salati hayya 'alal falah? Maka sahabat tadi itu mengatakan, iya. Nabi kita jawab, qala fahai hala idzan, maka hai hala, perkenankanlah seruan itu. Jadi dari sinilah kita tahu. Coba kalau kita berbicara secara rasional sedikit, kalau dengan seruan makhluk saja cukup sekali dipanggil kita sudah datang. Bagaimana kalau yang memanggil kita dengan perantaran adzan berkumandang, yang memanggil kita untuk kita datang melaksanakan sembahyang 5 waktu tadi itu adalah pencipta kita yang memberikan umur, tenaga, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan dunia dan akhirat kita itulah di tangan Allah Jalla wa Ala. Takkan dengan kita tidak tahu menahu, takkan dengan kita tidak memenuhi seruan dan panggilan daripada Allah. Jadi makna daripada yang tidak memenuhi seruan, maksudnya tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Pertanyaan daripada Ibu Yani tentang bagaimana caranya untuk kita mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi anak yang baik, yang terdidik Qur'ani, Nabawi dalam kehidupan mereka. Jadi memang kalau memang itu yang kita targetkan, kalau memang itu yang kita harapkan, mau tidak mau kita didik anak kita itu dengan akhlak nabawi, dengan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perkenalkan dengan Al-Qur'an yang pertama, kita perkenalkan dengan akhlak-akhlak baginda yang kedua, kita perkenalkan dengan sirah kehidupan daripada salafun saleh yang ketiga. Sebab kalau anak kita terdidik dengan suasana dan lingkungan yang ada di sekeliling dan sekitaran mereka, memang teruk. Dulu-dulu mungkin dengan kita, Sopir sudah punya anak belum? Masih dalam perjalanan lagi, insyaAllah. Masih dalam perjalanan, insyaAllah. Jadi, anak kita pada waktu di rumah, kita ajar supaya sikap jujur, betul, baik, ramah, dan juga memberikan satu respon tanggapan yang positif. Tapi begitu kita sekolahkan, ternyata dia berteman dengan kawan-kawan yang Masya Allah, Tabarakallah, percakapannya sebut itu dan ini. Jadi bahasa gila, bahasa apa, balik ke rumah dia gunakan bahasa yang sama. Nah, ini pengaruh daripada lingkungan, pengaruh daripada pergaulan. Jadi dengan kita backup dan kita bekali anak kita dengan pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita perkenalkan ya setapa demi setapa, sedikit demi sedikit, cara makannya, cara berpakaiannya kita biasakan anak kita kalau pada waktu berpakaian memakai pakaian dengan tangan kanan, kaki kanan, kemudian menanggalkannya dengan tangan kiri ataupun juga kaki kiri. Pada waktu makan minumnya kita ambil makanannya, kita ambil cawannya kalau dia guna tangan kiri. Jadi kita ajarkan makan minum dengan tangan kanan, memberi dan menerima dengan tangan kanan. Kita akhlak dan kita masyarakatkan, kita didik dan juga kita masyarakatkan kehidupan baginda dalam kehidupan mereka. Tapi yang terpenting sekali adalah kedua hasanah, contoh tauladan yang baik. Jadi kadang-kadang didikan kita tuh kalau hanya setakat dengan mulut saja kurang berkesan, sebab dia nak tengok kita macam mana. Awak kena sembahyang awal waktu lah. Mana boleh macam tu. Cikgu kata apa macam mana? Kata cikgu kan sembahyang awal waktu. Tapi kata dia, tapi papa sendiri pun tak pergi ke masjid. Habis lah. Jadi kadang-kadang kita ajarin dia berbohong. Tak boleh bohong, tak boleh. Allah tak suka, Allah murka, Rasul tak suka orang yang berbohong. Sebab berbohong, berdusta itu akan membawa kepada fujur. Dan fujur itu akan membawa kepada neraka. Waliyadzubillah, awak kena jujur. Tapi kan ayah semalam tu pada masa ada tetamu datang ke rumah kita, kata ayah kepada saya, bagi tahu tetamu ayah tak ada di rumah. Pada ayah nongkrong nonton saja, nongkrong di depan TV. Ayah kata bagi tahu tetamu, bagi tahu encik di luar tu ayah tak ada lagi di rumah. Kalau nak jumpa ayah nanti petang. Tu ayah macam mana tu kira-kira? Ya kan ayah dah tua kan. Ya memangnya kalau berdusta tu kalau tua dah berarti boleh. Tak ada beda tua atau muda atau seperti apa, tetap saja namanya berdusta hukumnya haram. Jadi tarbiyah hasanah kita mulakan sedikit demi sedikit. Yang mau tidak mau kita juga akan selalu membaca dan belajar dan selalu mengaji untuk mendapatkan panduan dan bimbingan yang baik, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan daripada pengajian dan juga daripada masjid itu kita kongsikan
kepada anak keluarga kita di rumah. Ada wabillahi taufik. InsyaAllah ada panduan dan manualnya, semoga dapat diikuti oleh ibu ayah sekalian. Terima kasih Tuan Syah. Kita teruskan dengan panggilan seterusnya. Kita ada Puan Nur Aini dari Kulim, Kedah dengan soalannya. Silakan. Tanya itulah, adakah aurat lelaki ni dari segi bentuk dia sama macam kita kata, bukanlah bentuk tapi dari segi pemakaian sama, hukum sama dia punya, orang kata hukum dia dengan perempuan. Perempuan kan kalau pakai baju ketat-ketat kan dah kita nampak aurat walaupun tutup kulit, betul tak? So lelaki kalau pakai seluar ketat-ketat pun kira aurat ke tak itu? Itu je saya nak tanya. Soalan tentang aurat, perbandingan aurat lelaki dan perempuan dan wanita. Boleh ya? Mungkin ada batas-batasannya. Mungkin zaman sekarang ni Tuan Syah, betul juga kalau Puan Nurani sebutkan tadi tentang pakaian yang membalut aurat. Ada setengah kalau perempuan itu mungkin kita sedia maklum, tapi lelaki pun begitu, ada seluarnya ketat seolah-olah macam wanita juga, tapi nampak kurus seperti tiang elektrik je lagi. Begitu. Tapi mungkin apa mungkin kena krisis kain, barangkali kena kurang kain, kekurangan kain. Karena kain tak cukup, akhirnya terpaksa harus buat pakaian semacam tu. Jadi kesehatan tu menyiksa kita tu. Betul-betul saya tengok anak-anak muda saya sekarang celananya ketat sekali, baju juga terbalut seperti itu. Itu yang pertama, menghalang leluasa kita. Kalau baju kita lebar, senang kita pergerakan kita selesa ke sana kemari. Tuh kalau nak menunaikan hajat macam mana, buat lagu mana, terpaksa harus dikoyak sampai ke bawah dulu. Tak boleh seperti itu. Jadi satu, dalam masalah berpakaian memang ada perbedaan antara pakaian laki-laki dengan perempuan yang secara amnya, panduan yang secara mendasar sekali, jangan sekali-kali laki-laki menyerupai pakaian perempuan, dan jangan pula dengan perempuan menyerupai pakaian laki-laki. Bahkan bukan hanya dalam berpakaian, daripada berbagai aspek. Nabi kita melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan melaknat kumpulan laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Tasyabuh yang seperti apa? Geraknya, cara cakap tuturnya, atau dalam perhiasannya, pakaiannya, model-model, atau dengan kalatnya. Jadi kecuali kalau jenis-jenis pakaian yang memang untuk laki-laki dan perempuan itu tak masalah. Ini pakaian khas, kalar khas, model khas untuk perempuan saja. Laki-laki tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Jadi untuk menutup atau juga pakaian yang harus dipakai oleh seorang perempuan, kalau bahasa Arab disebut dengan az-ziyul islami, pakaian yang secara islamik itu seperti apa? Yang memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, menutup aurat daripada atas sampai ke bawah kecuali muka dengan telapak tangan. Syarat yang kedua, dengan kain yang tebal. Jangan kain yang seperti jala atau juga seperti kain jarang atau juga seperti kain kelambu kan. Pernah lihat kain kelambu tu berlubang-lubang macam tu. Itu untuk kelambu, bukan untuk baju. Tak apalah kalau nak pakai macam tu pada waktu di rumah dengan suami, tak kisah. Kalau tak pakai pun tak masalah kan, sebab dengan suami, dengan pasangan dia sendiri. Tapi kalau untuk keluar tidak boleh dengan pakaian semacam tu. Yang pertama menutup aurat, kemudian yang kedua tebal, dan yang ketiga fadfad, arti fadfad itu longgar. Jadi laisa ala qadril badan, bukan ikut size tubuh. Jadi pakaian tadi itu besar atau longgar, kalau bahasa sana gobor. Jadi pakaian yang dipakai tidak memperbentukkan dan tidak memperlihatkan kejelitaan dan kewanitaan daripada seorang wanita. Kalau bahasa sana tonjolan-tonjolan daripada dada katanya. Itu tanah baju. Kalau seandainya inkhifadhat dengan irtifaat kata orang Arab, yang naik dan yang turun itu kelihatan betul dengan punggung misalnya, atau dengan hadapan dada, dan juga dengan bagian-bagian lainnya. Itu adalah jenis kumpulan yang Nabi kita laknat, yang Nabi kita katakan tidak akan masuk surga, wanita kasiat ariat. Nah, itu untuk perempuan. Bagaimana dengan laki-laki? Pun juga dengan laki-laki yang walaupun auratnya sudah tertutup, tapi dengan berpakaian-pakaian yang serba ketat seperti itu, di dalam kitab-kitab fikih dikatakan hukumnya makruh. Di samping juga membuat kita jadi tidak selesa dengan pakaian yang sedemikian. Kalau sampai kepada tahap diharamkan tuh kita agak kesusahan lah untuk mencarikan dalil dan pertimbangan apa sampai diharamkan. Sebab ungkapan daripada ulama, laki-laki berpakaian ketat seperti itu yang hanya terbalut ukuran badannya saja, itu dikatakan hukumnya makruh.
Tapi tetap saja kalau saja perpakaan semacam itu akan mengundang naluri daripada yang lain jenis, membuat orang jadi misalnya bahasanya terangsang, naik nafsu, melihat dia berpakaian seperti itu, masalah betul. Seperti pemain-pemain Gusti kan, tuh memang dah polos betul, habis dah. Tinggal yang sekerat itu saja seketika pengaman di tengah itu aja lagi yang mereka pakai. Itu jelas tu tak boleh. Tak boleh ya. Boleh jatuh haram mungkin. Kalau begitu agaknya mungkin boleh jatuh haram hukumnya. Sebab itu akan membawa fitnah dan juga akan membawa orang kepada hal-hal yang negatif. Jadi dia begini. Kita terangsang pada saat melihat perempuan juga akan seperti itu kalau pada saat ketika melihat laki-laki dengan keadaan yang ya setengah bukil lah, atau juga dengan pakaian yang terlampau ketat. Sehingga kan ada bagian-bagian laki-laki juga yang kalau dengan ketat akan kelihatan. Jadi bukan perempuan. Sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Baik, dan terima kasih dia akan dapat memberi panduan untuk sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan aurat, bagaimana menutup aurat dan perbezanya dengan membalut aurat tersebutnya ada bedanya. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Encik Hafizi di Putrajaya. Silakan Encik Hafizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum selamat pagi dan selamat pagi semua. Saya Hafizi dari Putrajaya. Saya nak bertanya berkenaan dengan sunnah. Bagaimana kita nak ajak orang lain untuk bersama-sama buat sunnah dengan kita? Bagaimana cara untuk kita mengajak orang lain untuk buat sunnah bersama-sama kita dan sebagainya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk kita mengajak orang lain beramal dengan sunnah? Jadi kadang-kadang masing-masing itu punya pendirian tersendiri. Dan kadang-kadang juga kalau pada saat tersinggung, kalau pada saat terasa hati, dia katakan, udahlah awak nak pakai lagu mana silakan, tapi jangan ikut atur urusan aku, itu urusan pribadiku, itu rumah tanggaku, itu kehidupanku. Awak nak masuk surga masuk sajalah, jangan ikut campur urusan orang lain. Itu karena tersinggung. Jadi mungkin orang yang passion seperti ini memang agak susah sedikit untuk kita ajak pada kebaikan. Jadi mungkin kita ajak dalam bentuk mudzakarah. Mungkin dengan kita pernah temukan hadis tentang sunnahnya seperti hari Jumat hari ini berpakaian serba putih misalnya. Jadi bagaimana? Jadi anak ada tuh baca. Yang mudah-mudahan lah mungkin dengan saya sama sekali tidak ada tujuan apa-apa. Cuma kita untuk memudzakarahkan saja. Anak ada tuh baca di dalam kitab-kitab begini. Katanya sunat dengan seseorang itu berpakaian serba putih kalau pada itu menjadi tetamu Allah pada hari Jumat secara khusus. Dan itu adalah pakaian yang paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Kira-kira Tuan Haji, menurut Tuan Haji macam mana? Jadi dalam bentuk seperti ajak bertukar pikiran seperti itu. Jadi kita mengajak tidak secara langsung. Tuan Haji kenapa pakai macam itu toh? Mana ada macam itu kan. Jadi karena dengan gaya menyuruh atau memerintah tadi itu kadang-kadang dengan seseorang agak keberatan. Tapi dengan cara seperti dimudzakarahkan, seperti kita mengongsikan satu pengalaman, atau juga seseorang tadi itu terlibat melakukan suatu perkara bid'ah. Terus kita ada satu kitab kah, atau ada satu artikel, atau ada satu majalah yang membahas tentang masalah yang sedang dilakukan oleh orang yang berkenaan. Jadi kita pinjamkan buku kita. Jadi wallahualam, Haji, anak tak komenlah tentang masalah yang berlaku, tentang kebiasaan daripada Tuan Haji itu. Cuman Tuan Haji barangkali kalau tak keberatan, Tuan Haji, saya ingin meminjamkan satu ungkapan daripada salah seorang ulama tentang berpakaian atau tentang satu adat buruk. Orang tadi itu kuat merokok misalnya. Terus kita bagi sedikit ulasan tentang statistik dunia pada tahun 85-an, tiap tahun berapa yang mati kena akibat merokok. Dikatakan kalau sekarang ini sudah lebih daripada dalam 5 jutaan pada tahap yang meninggal karena rokok. Mungkin kita bagikan risalah, surat, artikel, tulisan semacam itu supaya orang dapat merenung dan berpikir, dan mungkin pada satu ketika akan dapat membuat satu kesimpulan dan keputusan daripada diri pribadi dia sendiri, bukan dalam bentuk perintah atau saranan daripada seseorang. Tapi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, tidak ada cara yang paling berkesan untuk kita mengongsikan perkara-perkara sunnah itu daripada memulangkan benda itu dengan diri kita terlebih dahulu. Jadi kalau sudah kita mulakan baru kita ajak, dan juga perlu kita renung. Kalau kita dalam dunia bisnis memang menguntungkan, kita akan ajak orang lain sebanyak mungkin. Supaya kita dapat bonus yang lebih banyak. Kan multilevel marketing seperti itu sistemnya. Kebaikan pun juga semacam itu. Bahkan kalau kebaikan dunia, keuntungan tadi itu setakan untuk di dunia saja.
Tapi kalau kebaikan mengajak orang kepada perkara-perkara sunnah, satu, menyenangkan baginda Nabi, yang kedua, meningkatkan mahabbah kita kepada beliau, yang ketiga, kita akan dapat bonus banyak. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Seseorang yang menunjukkan orang lain kepada satu kebaikan, dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala orang yang melaksanakannya. Jadi dengan cara ramah tamah, secara lembut, dengan cara yang kita gunakan, kita tidak gunakan dalam satu uslub atau dalam satu metode, tidak. Kita tengok perwatakan, mentality daripada orang yang akan kita ajak untuk beramal sunnah. Takayuf kalau dengan bahasa Arab. Jadi ikut keadaannya. Jadi misalnya kalau dengan seseorang yang kalau ditegur langsung tersinggung, jadi dengan kita tegur lah. Kita makan duduk, basuh tangan, guna tangan kanan, berdoa bismillah. Nanti dari hari ke hari paling tidak dia segan makan sekali dengan kita. Pada suatu ketika mungkin dia akan duduk sekali dengan kita dan makan juga dengan tangan kanannya. Oh, Pak Haji, ini ada garpu, ada sudu, takkan makan dengan tangan. Allahu Akbar. Coba begini, garpu, sudu, sendok, camca, terus yang sejenisnya itu dah diguna oleh ratusan bahkan ribuan manusia yang di restoran itu mereka guna, mereka basuh, terus mereka bagi ke kita. Tapi kalau tangan kita nih guna kita seorang saja, nak guna yang hak kita, kata guna yang dah dipakai sama orang ramai kah? Belum tentu dia basuh bersih. Paling tidak bekasnya orang. Tapi kalau tangan kita tak ada yang membekasi, kita sendiri, itu alhamdulillah dapat masuk dan dapat mengungsikan perkara sunnah makan dengan tangan. Saat ketika dengan kita dipertanyakan dan kita berikan jawaban yang semacam itu. Hadza billahi taufik. Ada saja caranya. Itu baru tentang sudu, garpu dan cara makannya. Tuan Syekh banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi bidang-bidang lain, cabang-cabang lain dalam kehidupan, masya-Allah. Mungkin sedikit waktu ini mohon Tuan Syekh sedikit pesankan pada kami bagaimana supaya kita boleh lakukan apa jua yang kita amalkan hari-hari. Itu adalah kita boleh niatkan sebagai ini adalah sunnah Rasul, aku ingin dapat pahala daripada apa yang aku lakukan ini. Bagaimana caranya Tuan Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita katakan kita nakkan kehidupan kita yang serba terhad ini dengan kemampuan yang terbatas dan juga dengan waktu umur yang terbatas, agar dengan kita mendapatkan kebaikan yang bersambung daripada waktu kita bangun sampai mati, dari hari kita dilahirkan atau daripada masa balik sampai kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang pertama, harus dengan pedoman ilmu. Pedoman ilmu masih belum cukup, melainkan harus disertakan juga dengan amal, ilmu dan amal. Jadi kalau hidup kita terpandu dengan ilmu, terpandu dengan if'al wala tafa'al, kerjakan dan jangan kau kerjakan, atau terpandu dengan hadis-hadis Rasulullah dan juga dengan sunnah-sunnah Nabawi, insyaAllah tidak akan ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kita berpakaian, satu, pakaian yang kita pakai tadi itu alhamdulillah lawa dan cantik. Niat yang pertama untuk kita menutup aurat. Niat yang kedua untuk kita berperhiasan. Niat yang ketiga sebagai tanda terima kasih dan syukur kita kepada Allah. Niat yang keempat untuk mengikuti sunnah. Niat yang kelima agar orang senang tengok kita. Betul. Kadang-kadang kita berjalan dengan kawan kita tuh pakai pakaian yang hanya auratnya dibalut saja. Segan kita. Apalagi kalau dia kata, ini teman akrab anak nih, Masya Allah, Syekh. Ya Allah. Jadi bukan kita tak nak berteman dengan dia. Memang dia teman kita sejak daripada waktu di Mesir. Tapi tengok dia seperti kanak-kanak. Membuat kita jadi segan, membuat kita jadi malu. Yang kadang-kadang mungkin saja karena penampilan yang semacam itu boleh jadi nanti tidak diakui teman oleh temannya. Itu teman ente, mana? Itu secara kebetulan saja. Kenapa? Sebab buat penampilan yang memalukan kita. Pakai celana pendek, jalan dengan kita, malu kita. Seperti itu. Jadi dengan pakaian yang kita pakai, bukan hanya dengan niat untuk menutup aurat, tapi juga dengan niat supaya orang lain tidak terbabit kepada dosa dengan pakaian yang kemas dan rapi. Coba kalau kita berpakaian secara tidak keru-keruan, kita akan dikopat, akan diribah sama seseorang. Haji itu duit banyak, tapi pakaian tak pernah lawa. Pakaian yang kotor saja, duit masalah banyak tuh. La ilaha illallah. Akhirnya orang jadi berdosa karena kita
Jadi kata ulama, dengan perantara niat maka ibadah kita, kegiatan kita, pahalanya akan berlipat ganda, akan lebih daripada pahala yang ditetapkan. Kenapa? Karena dengan niat atau dengan macam-macam niat yang kita niatkan. Tadi gambaran secara sederhana. Atau katakan saja dengan makanan. Makji, untuk menghidangkan makanan. Jadi kalau pada saat menghidangkan makanan, kita buat makanan yang sedap. Niat yang pertama, supaya lalu makan. Tanpa itu selera. Supaya kita terbuka selera makan. Yang kedua, sebagai satu penghormatan kita kepada keluarga di rumah, agar mereka dapat menikmati makanan yang sedap dan nyaman. Kemudian yang ketiga, dengan sajian makanan yang sedap tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, kita akan mendapatkan sanjungan dan luar terima kasih, atau akan menjadi asbab orang yang memakannya itu mengucapkan Alhamdulillah. Allah nikmat sungguh, Alhamdulillah. 2-3 kali nikmat Tuan Haji. Anak syukur Tuan Haji, Alhamdulillah. Makasih banyak Haji, makasih banyak. Membuat orang berterima kasih macam tu, membuat orang dapat pahala berlipat ganda. Tentu asbab musababnya daripada masakan kita yang sedap. Coba kalau kita buat masakan garamnya 0,5 kilo misalnya, akhirnya makan jadi asin. Kata Tuan Haji, Maji, tak tengok kata perasaan kan? Itu bukan gula, itu garam. Sampai bila-bila orang ingat. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Kesalnya ada, kena marah lagi. Buat orang jadi stres, keluarga jadi stres. Mama tak pandai masak kah? Dah tua-tua seperti apa? Allah, macam-macam lagi dengan kata-kata yang tidak jauh sama. Jadi kesimpulannya, kalau pada saat segala-galanya ditimbang dengan neraca Al-Quran dan hadis, dan juga secara mutabah dengan Sayyidina Rasulullah SAW, insyaAllah kehidupan kita akan jadi baik, mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Hada wa billahi taufiq. Terima kasih.